Baradae terus merasakan penyesalan atas meninggalnya Brigadir J, apalagi dia turut terlibat dalam kematian sahabatnya itu. Baradae menyesal telah melaksanakan perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, kepada Kompas dalam sebuah diskusi menyebut bahwa penyesalan Baradae itulah yang kemudian mengungkap tabir pembunuhan Brigadir J awalnya. Skenario yang dibuat untuk mengalihkan bahwa pembunuhan berencana Brigadir J ini adalah kasus tembak-menembak. Berkat kejujuran Baradae, Mabes Polri pun mendapat titik terang kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Bahkan tak main-main, banyak oknum kepolisian yang ikut terseret oleh skenario Ferdy Sambo. Sehingga membuat mereka pun, kini ikut duduk di kursi pesakitan pengadilan. Awal dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, berubah-ubah karena adanya ketakutan dan tekanan intimidasi terhadap Baradae dari Ferdy Sambo. Baradae yang diperintahkan menembak mendiang Brigadir J, harus tunduk kepada skenario yang dibuat Ferdy Sambo. Pertama, waktu skenario itu si Richard masih dijaga sama Ferdy Sambo. Kemudian waktu menghadap Bapak Kapolri, Richard masuk ke dalam, tetapi di luarnya ada Ferdy Sambo. Dari depan itu dia Baradae sudah diintimidasi, jelas Roni Talapesi. Ferdy Sambo memerintahkan Baradae, berbicara seperti skenario yang telah ia susun sedemikian rupa. Bahkan karena ketakutannya, Baradae sempat menghubungi keluarganya dan kekasihnya, bahwasannya agar mereka merelakan Baradae jika terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya, tidak usah mencari lagi. Saya minta keluarga hati-hati dan baik-baik, sebut Roni. Tirukan ucapan Baradae sebab selain tekanan dari situasi dan Ferdy Sambo, Baradae juga mendapat tekanan batin karena setiap malam ia bermimpi didatangi mendiang Brigadir J. Dimimpiin, dia selalu melihat almarhum Yosua, imbuh Roni Talapesi. Perasaan bersalah pun berkecamuk di hati Baradae, karena telah menghabisi teman dan seniornya itu. Walaupun Baradae masih bungkam di awal, namun rasa bersalahnya kepada mendiang Brigadir J membuatnya berani berkata jujur. Sehingga tatkala keberadaan Baradae dipisahkan dari Ferdy Sambo, barulah ia berani berkata jujur yang sebenarnya. Baradae kemudian membantu kepolisian menyibak tabir pembunuhan berencana Brigadir J hingga akhirnya satu persatu, skenario yang dibuat Ferdy Sambo terbongkar. Tak ayal dukungan dari masyarakat luas pun berdatangan, mendoakan Baradae agar jujur sehingga kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini bisa terang benderang. Dari sinilah, satu persatu orang mulai diperiksa, termasuk istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati. Putri Chandrawati tetap kekeh, bahwa dirinya telah dilecehkan oleh mendiang Brigadir J. Ferdy Sambo pun tetap kekeh, atas motif pembunuhan Brigadir J karena pelecehan seksual ini. Namun banyak pihak menyaksikan adanya dugaan pelecehan seksual ini. Mengingat banyaknya barang bukti yang seharusnya dijaga malah dirusak, seperti CCTV dan lain sebagainya. Namun di muka persidangan mereka masih kekeh bahwa itulah motif pembunuhan Brigadir J. Roni Talapesi mengatakan, ada fakta baru terkuak dari kasus ini. Di mana Baradae sebenarnya mengalami trauma mendalam, setelah kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Baradae awalnya kerap ditemukan dalam keadaan dengan tatapan kosong. Hati kecil dia berkata ini tidak benar, imbuh sang pengacara. Sebab mendiang Brigadir J adalah teman dari Baradae, yang tidak ada masalah dan setiap hari bertemu. Jika ada rezeki, Baradae dan mendiang Brigadir J pergi keluar jalan-jalan bersama. Bahkan sebulan terakhir sebelum kematian mendiang Brigadir J, mereka satu kamar tidur. Hatinya yang berkecamuk, membuatnya akhirnya berkata jujur, namun tentu saja trauma yang dirasakan Baradae akan berbekas di benaknya dalam waktu lama.